Clan Official. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan informasikan ada Wong Kediri, seorang kiai, santri Kediri. Ya, beliau sering menyebut beliau ini adalah santri Kediri. Kediri adalah salah satu kota di Nusantara yang di situ ada sejumlah oknum Habib ya, yang dalam tanda petik menguasai pondok pesantren, tapi tidak semua orang Kediri menjadi budak spiritual. Contohnya yang akan kita sampaikan berikut ini kayaknya mewakili sejumlah orang Kediri yang tidak menjadi budak spiritual. Berani menggugat memprotes PBNU, berani menasehati PBNU. Menarik saudaraku, tetapi sebelum itu, sebelum kita sampaikan videonya, seperti biasa saya sampaikan semuanya semoga sehat walafiat. Lahir dan batin, dimudahkan semua urusan yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semuanya sehat, lahir batin, diberikan usia yang panjang, umur yang panjang. Kemudian semoga semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Sering saya ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Pahlawi. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita dianggapnya memprovokasi. Kita jawab tidak. Kita dianggapnya membenci Habib. Tidak, kita sayangi semuanya. Kita sedang edukasi, bukan provokasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan hikmah dan memberikan hiburan ya. Oke, langsung saja saya perdengarkan sebuah video menarik dari Wong Kediri. Mudah-mudahan ini bisa menambah literasi kita bahwa semakin banyak orang yang sadar bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kalau menurut riset yang disampaikan oleh Gus Wat Pleret, ada 75% orang Indonesia sudah tahu bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini dari Wong Kediri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rek Wong Kediri. Mau menyapa teman-teman saya di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana kabarmu hai teman? Kami selalu berdoa ya, semoga teman-temanku sebangsa dan setanah air tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjaga NKRI dengan baik. Kira Wong Kediri mau memberikan satu masukan. Masukan nek bener ya digawe, monggo, nek ora bener diguak ngono ae. Sebelum saya memberikan masukan, saya mau cerita dulu tentang polemik nasab. Bola balik polemik nasab, karena memang booming sekarang ini. Sebenarnya kalau menurut penilaian saya, polemik nasab itu adalah polemiknya Kiai Imaduddin dan kawan-kawan ya, dengan Robitoh Alawiyah. Kenapa ini bisa terjadi polemik ini? Maka mari kita kembali kepada ke belakang. Kronologi awal kenapa sampai rame nasab ini dibuka. Karena memang diakui atau tidak, cara bicaranya para kabib itu selalu meremehkan pribumi Nusantara. Meremehkan kiai-kiai ulama Nusantara, meremehkan NKRI. Akhirnya terjadilah polemik semacam ini. Apalagi kemarin itu ada oknum kabib itu mengatakan bahwa Wali Songo itu zuriyahnya putus. Nah ini yang menyebabkan para zuriyah Wali Songo tidak terima. Akhirnya dikupas, dibuktikan mana yang zuriyah Wali Songo. Saya tidak bisa menyalahkan kepada Imaduddin dan kawan-kawan. Kembali lagi, karena kronologi awal terjadinya polemik semacam ini, memang para kabib itu
tidak mempunyai akhlak dalam berbicara. Sekali lagi, bahwa polemik nasab ini adalah polemiknya Imaduddin dan teman-teman dengan Robitoh Alawiyah atau Ba'alwi, begitu. Bukan masalahnya NU. Bukan masalahnya NU. Mestinya NU ini bisa berdiri di tengah-tengah, begitu loh. Bisa berdiri di tengah-tengah. Kan saya pernah membaca buku, kemarin sudah saya katakan bahwa NU ini mempunyai kaidah tawasud, tawazun, i'tidal fi jami'il ahwal. Lu ngono. Jangan malah ada indikasi bahwa NU ini membela Ba'alawi, umpamanya begitu. Berarti kurang dewasa, pengurusnya yang kurang dewasa, gitu, kurang dewasa sekali. Mestinya NU harus di tengah-tengah. Masalah nasab ini loh ya, masalah nasab ini harusnya di tengah-tengah. Kalau tidak bisa berdiri di tengah-tengah, berarti kurang dewasa. Yang kurang dewasa itu pengurusnya. kurang dewasa pengurusnya. Satu itu. Sedangkan oknum kabib itu ada yang mengatakan kemarin sangat menyakitkan warga NU, dan ini menyangkut Nahdlatul Ulama. Contoh ini, ada kabib yang mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Lah, Gus Dur ini adalah orang yang disegani atau orang yang ditokohkan di Nahdlatul Ulama. Ini menyangkut NU sebenarnya. Satu itu, saya ulangi. Ada oknum kabib mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, ya buta hati. Ini sangat menusuk ke hati kita sebagai Nahdlatul Ulama. Sebenarnya itu. Satu itu. Yang kedua, ada oknum habib mengatakan, menghina Mbah Hasyim Asy'ari, menghina Nahdlatul Ulama, menghina Islam Nusantara. Oknum kabib itu menghina semacam itu, padahal yang dihina itu adalah indikasinya kepada Nahdlatul Ulama. Begitu. Ada kabib yang mengatakan bahwa kiai ulama seperti anjing, seperti babi, yang ditujukan indikasinya kepada kiai ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa ini tidak ditangani dengan serius? Justru kasusnya Imaduddin dengan Robitoh Alawiyah kok malah NU menangani dengan serius, arep memecat Imaduddin. Indikasinya bahwa PBNU tidak bisa berdiri di tengah-tengah, sepertinya membela Ba'alawi. Loh, sebenarnya ini bukan masalahnya NU. Loh, ketika ada masalahnya NU kok diem saja? Masalahnya apa? Yang saya tadi katakan, Gus Dur dihina, buta mata, buta hati. Hasyim Asy'ari dihina, Nahdlatul Ulama dihina, Islam Nusantara dihina, kiai ulama dihina. Ini indikasinya menghina Nahdlatul Ulama. Justru sebenarnya PBNU ini mempertahankan nama baik NU. Ini yang harus dibela sebenarnya. Begitu loh, ini masalahnya. Ada apa ini dengan PBNU ini? Padahal saya sebagai orang NU di kelas bawah sangat sakit hati saya.
Ketika Gus Dur dikatakan semacam itu, sakit hati saya, demi Allah sakit. Ketika Hasyim Asy'ari dihina, demi Allah saya ini sakit. Ketika Nahdlatul Ulama dihina, demi Allah saya ini sakit. Ketika Islam Nusantara dihina, saya pun juga sakit. Apakah kiai-kiai NU diam? Tidak mau membela itu, tidak mau mempertahankan nama baik NU ketika dihina oleh oknum-oknum kabib. Kok justru malah masalahnya Imaduddin dan Robito Alawiyah? Kok malah NU, PBNU kok ada satu indikasi membela Pak Alwi? Ini gimana? Ini bukan masalahnya NU. Saya ini sangat bingung, saudaraku, bingung sekali. Astagfirullahaladzim. Barangkali kalau saya salah, saya minta maaf, Yai. Saya minta maaf. Saya sakit. Jenengan cobalah turun ke bawah. Bagaimana perasaannya warga NU yang ada di bawah ketika Gus Dur dihina, ketika Hasyim Asy'ari dihina, ketika NU dihina, ketika Islam Nusantara dihina, ketika kiai ulama dihina, disamakan dengan hewan. Sakit hati saya ini. Kenapa NU diam? Justru polemik nasab kok NU malah ikut-ikut membela Ba'alwi. Padahal itu bukan masalahnya NU. Tolong turun ke bawah. Para yai turun ke bawah, bagaimana perasaan umat yang ada di bawah. Sangat sakit. Sangat sakit sekali. Bahkan sampai saya ini menangis. Betul-betul menangis. Orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, cara bicaranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bayangkan. Dan dia gembar-gembor mengakui bahwa dirinya itu dzurriyyah Rasulullah, mengalir darah Rasulullah. Tapi nyatanya NU dihina, Gus Dur dihina, tokoh-tokoh NU dihina. Padahal Gus Dur, Hasyim Asy'ari inilah yang dzurriyyah asli daripada Rasulullah SAW dari jalur Wali Songo. Itu mestinya. Tapi saya tidak pernah mendengarkan para kabib Bani Alwi, Ba'alawi, ya, tidak pernah mendengar kuping saya ini bahwa para kabib itu mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Tidak pernah mengatakan semacam itu. Justru malah menghina. Padahal kalau kita menelusuri sejarah yang saya dengar dari para kiai, bahwa anak turune Wali Songo iku yo diarani dzurriyyah Rasulullah. Wali Songo kuwi dzurriyyah Rasulullah. Ada yang mengatakan dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tidak pernah mendengar kabib-kabib itu mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Rasulullah itu Wali Songo. Tidak pernah. Yang digembar-gemborkan dzurriyyah Rasulullah adalah kabib-kabib yang ternyata bukan dzurriyyah Rasulullah, adalah dzurriyyah Yahudi, keturunan Yahudi. Jangan menyalahkan saya. Kalau tanya kebenarannya, coba tanya panjenenganipun Kiai Imaduddin. Biar jelas. Saya fan berat pengikut Kiai Imaduddin. Karena memang Kiai Imaduddin adalah kader muda Nahdlatul Ulama yang perlu diandalkan di masa yang akan datang. Kader kita yang paling handal. Angel golek Kiai Imaduddin itu angel. Lo kok malah harus dipecat dari NU? Gak bahaya tah? Saya minta maaf. Sekali lagi para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama yang bergabung di PBNU, ya, tolonglah bertindak yang bijaksana.
bahwa polemik nasab ini adalah masalahnya Imaduddin dan teman-teman dengan Robitoh Alawiyah, bukan dengan Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama harus tawasud, tawazun, iktidal fi jamil ahwal, harus bisa berdiri di tengah-tengah. Tetapi ketika NU itu dihina, Hasyim Asy'ari dihina, Islam Nusantara dihina, mestinya PBNU ini marah. Mestinya. Lek orang marah yo bijaksana, harus dibela mati-matian. Karena itu ikon daripada Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Gus Dur Hasyim Asy'ari. Gimana kok malah diem? Kok malah diam? Dumateng panjenenganipun para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama, sepunten nek kula salah. Tapi semuanya sajalah, mari ya kita mengupas permasalahan ini dari awal agar permasalahannya nanti akan ketemu jawabannya. Kenapa tuh kok nasab ini dibuka? Karena apa? Begitu. Oh, ternyata para kabib ini membangga-banggakan nasab, menjual surga, membangga-banggakan mengaku dzurriyyah Rasulullah dengan menghina dengan dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu. Maka saya bener lek Kiai Imaduddin iku mencoba untuk membuka lagi kitab nasab kebenaran Ba'awi ini gimana. Ternyata Zong bukan dzurriyyah Rasulullah, ternyata adalah keturunan Yahudi. Begitu. Kalau protes omongan saya, yo ojo protes karo aku rek, nggih. Protes karo Imaduddin. Protes karo Imaduddin. Sekali lagi, para romo kiai, saya mewakili NU dari bawah, grassroots warga NU. Sakit hati kita, para yai, sakit ketika Gus Dur dihina, Hasyim Asy'ari dihina, NU dihina, Islam Nusantara dihina, kiai ulama NU dihina, disamakan dengan hewan. Sakit hati saya ini. Sakit. Tolonglah saya, panjenenganipun romo kiai PBNU, tolonglah saya. Sakit saya ini adalah disebabkan mulut-mulut habaib yang tidak bertanggung jawab. Tolong ini diperhatikan. Saya minta maaf, beribu-ribu maaf. Saya wong desa sing ora tau ngaji, santri beling dari Kediri. Bila mana ada kata-kata saya yang sajak kurang ngresepaken penggalih panjenengan sami Romo Kiai, kawula nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, demikian tadi adalah ungkapan dari seorang dari pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman, Kiai Imaduddin Usman yang berada di Kediri ya. Saya pikir setuju ya sebagian kalimat-kalimat dari Bapak Kiai tersebut ya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh PBNU, Gus Yahya ya, harus netral PBNU. Jangan menjadi bemper Habib Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi keturunan Rasulullah tetapi tidak bisa membuktikan. Ya, ini permasalahan yang harusnya disikapi secara netral oleh PBNU. PBNU harus berada di tengah. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Garuda Sakti, sekte KB Ba'alawi, ajaran jahiliyah sesat ya. Mengkultuskan dirinya sendiri, Fir'aun masa kini ya. Dari Bangkasman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya setuju tes Kiai Imaduddin ya, setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Yuk, semua Kiai Nusantara satukan barisan, rapatkan dukungan kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman untuk menyelamatkan Islam Nusantara.
Bersatulah Kiai Nusantara. Siap, amin, terima kasih. Dari Melati Arum, merubah sejarah adalah salah satu sifat penjajah. Para Habib adalah penjajah, berimamah, ya, saya tambahin, berjubah. Dari kader, dari Bang Kadar ya. Alhamdulillah Yai terus berjuang Yai untuk mendukung Ki Haji Imaduddin Usman. Aku mendukung ya. Bikin makam keramat palsu, artinya klaim wilayah secara halus ya, benar yang dilakukan oleh Oknum Habib Ba'alawi. Gustri, terima kasih. Wali Songo, Pulau Jawa adalah pewaris ya Nur Muhammad sejati. Sabar, sabar. Dari Gustri. Dari Melati Arum, Gus Dur tetap yang terbaik dan terjenius bagi Indonesia. Pak Rijek gak level sama Gus Dur. Jauh, masih dangkal itu Pak Rijik ya. Dari Idan Mita, lanjutkan agar Ba'alawi tidak songong. Dari Gustri, panjenengan ampun bingung Kiai, pejabat NU mawon boten bingung, gak usah rasa sakit hati. Gak rasa sakit hati. Ono opo sak bener iki, mari meraih nasab Nur Muhammad lebih sempurna. Ulama diwarisi Nur Muhammad. Dari Garuda Sakti, bikin makam keramat palsu, artinya klaim wilayah secara halus. Dari Alifa, terima kasih Alifa hadirnya lagi, semuanya juga terima kasih hadirnya lagi. Orang-orang pribumi ayo bangkit ya, hancurkan Habib Robito Alawiyah, bajingan, sing menghina ulama, kiai sepuh, pribumi. Dari tanpa nama ini, terus maju, penjahat tak mungkin mau menyerah begitu saja. Gak ada maling aku, maling nasab. Dari Melati Arum, kita harus waspada pada penumpang gratis di NU, periksa para penumpang ini semuanya. Dari Garuda Sakti, ulama palsu, suka klaim, suka dusta. Wali palsu, suka klaim, suka dusta ya. Begitu saudara. Siapa lagi yang hadir nih? Jika pengurus NU adalah penerus Gus Dur, maka seharusnya tetap dukung Ki Haji Imaduddin. Ya. Dari Melati Arum. Kemudian dari Klik. Setuju Kiai, semua itu harus diluruskan supaya antek-antek Londo, antek-antek Belanda ke apa nih? Ke durian Nabi ora kuasa. Yang ngaku-ngaku antek-antek Belanda itu ya, ngaku-ngaku durian Nabi. Dari Bang Nurdin, mantul Kiai Kediri luar biasa semangatnya demi menegakkan apa ini ya? Demi menegakkan kebenaran gitu aja. Gak semoco aku. Ya, itu saja lah. Jadi Ba'alawi ini mengaku-ngaku keturunan Nabi supaya dimuliakan, supaya mendapatkan kemuliaan, bisa mendawir ke sana ke sini dengan mudah ya. Siapa lagi yang belum? Oke. Dari Bang Kelik, semoga Kiai Imaduddin selalu diberikan kekuatan, amin. Kekuatan lahir batin, amin. Lanjutkan perjuangan, jihad fisabilillah. Terima kasih dukungannya, Bang Kelik, Abu Khori ya. Dari Rahma Kamila, pokoknya saya Pekalongan mendukung terus Gus. Terima kasih dukungannya. Semuanya ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi kita sudah makin yakin bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Mereka mengaku dimulai dari Habib Ali Sakron karena di dalam kelompok mereka keturunan Yahudi yang datang ke Yaman itu kehidupan mereka susah secara sosial, kultural, ya, ekonomi, kekurangan. Maka dia ngaku cucu Nabi supaya dimuliakan oleh orang Islam, ya. Ngaku cucu Nabi Muhammad supaya umat Nabi Muhammad memuliakan mereka supaya mereka mendapatkan kemuliaan. Itulah tendensi mereka mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari
Mahatun Humairah, terima kasih ya. Engkong Fahrul Roji seotak dengan Kabeb DN Aidit ya. DN Aidit itu adalah tokoh penggerak ya, tokoh penggerak PKI tapi ternyata dari Ba'alawi ya. Padahal saya baca di berita-berita online ya, saudaraku. Robito Alawiyah itu mengklarifikasi tuh. Dia mengatakan bahwa DN Aidit bukan dari Ba'alawi. Ternyata setelah diteliti, ini Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatul Negara sudah membongkar Aidit itu dari Ba'alawi, saudara. Jadi intinya orang-orang yang ada di Robito Alawiyah itu, kalau ada oknum Habib, perilakunya itu merugikan Robito Alawiyah, langsung dia membuat klarifikasi, dia bukan Habib, dia bukan Ba'alawi, padahal dia Ba'alawi. Tapi sebaliknya, kalau ada orang baik sekali punya jasa kepada negeri ini, itu diba'alawikan, makamnya saja diba'alawikan, sehingga banyak makam-makam palsu bermerek Ba'alawi. Ya, yang asli dipalsukan, maka malah dia juga membuat makam palsu. Itulah kelicikan keturunan Yahudi ya. Saudara dari Kang Ayat, terima kasih. Banten menyimak, terima kasih Banten. Sehat selalu untuk Banten dan semuanya para pemirsa yang selalu setia menemani kita. Jadi kita haram mempercayai Ba'alawi, meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW, haram hukumnya. Ya, mari kita terus suarakan edukasi masyarakat, karena edukasi adalah kita anggap sebagai langkah efektif untuk membentengi generasi muda penerus bangsa, supaya tidak bermental budak spiritual, supaya nggak bermental inlander, saudara. Ya, ini dari Mahatun ya, Amarah Hartun Humairo. Untung di kampung saya di Cilacap ya, kampung saya Cilacap tanpa Habib, alhamdulillah. Ya, kalau di daerah saya banyak Habib tuh. Tapi nggak apa-apa, di sini baik-baik ya. Sementara perilakunya mereka mungkin karena ada di pelosok desa ya, atau di daerah pinggiran gitu. Kalau di perkotaan kayak di mana tuh, daerahnya Bahar tuh, waduh banyak tuh di sana ya. Dari akun Senok HCS Usman bin Yahya. Semangat terus Gus, terima kasih dukungannya ya. Kemudian dari Adminah, kata saya Pak Fahrul Rozi berkumis macan, ternyata berkumis kucing. Cukur Pak. Nah itulah Pak Fahrul Rozi itu pernah dikupas oleh Gus Aziz Zajuli, itu bagi kelompok yang mendukung Kiai Haji Panduddin Usman itu saudara dianjing-anjingkan, lalu dia menyebut sebagai singa gitu. Ini lucu gitulah. Dari Melati Arum, dengan adanya tesis Kiai Haji Panduddin Usman, kita tahu siapa pejuang dan siapa pecundang. Setuju ya. Kiai Haji Panduddin Usman, saudara, berdasarkan kajian yang beliau lakukan menunjukkan beliau ini adalah satu-satunya orang yang menjadi mujadid, pemberani mengungkap kepalsuan, kedustaan, penipuan nasab dari oknum Ba'alawi. Sebelum beliau hadir, nggak ada orang berani. Bahkan beliau sendiri dulu kan juga seorang muhibin. Gus Fuad Barat juga seorang muhibin. Bahkan Kiai Haji Panduddin Usman juga dulu pernah menjadi anggota FPI. Nah, saudaraku, mudah-mudahan Kiai Haji Panduddin Usman dicontoh oleh para muhibin-muhibin itu. Ayo segera keluar dari perbudakan spiritual, jangan jadi muhibin, ikutlah Kiai Haji Panduddin Usman. Sudah tidak lagi menjadi muhibin dan menjadi bludak spiritual dari oknum Habib. Nah, ya. Itu mencerdaskan. Nah, sebenarnya banyak orang yang salah paham terhadap Kiai Haji Panduddin Usman. Jadi ketika Kiai Haji Panduddin Usman melakukan penelitian, kajian nasab itu, tujuan beliau hanya ingin mengungkap kebenaran. Makanya hasilnya apapun akan dipublikasi. Maksud saya akan dipublikasikan. Kalau misalnya hasilnya ternyata Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, ya akan disampaikan sebagai keturunan Rasulullah, terbukti, terverifikasi. Tapi ternyata berdasarkan kajian nasab beliau itu hasilnya ditemukan Ba'alawi bukan cucu Nabi, bukan keturunan Rasulullah SAW, bukan curian Nabi. Maka dipublikasikan apapun hasilnya. Masyarakat harus tahu.
Jadi kalau ternyata hasilnya, wah ternyata Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, disampaikan. Akhirnya Kiai Haji Madidin Usman tidak lagi menjadi budak spiritual, tidak lagi menjadi muhibin, sadar berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Oleh karena itu beliau menyampaikan berdasarkan fakta ilmiah, ya dari kajian kitab nasab secara filologi dan ilmu pasti tes DNA, Ba'alawi ini haram dipercaya sebagai, diyakini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Itu ya saudaraku ya. Saya pikir sudah cukup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semua komentar sudah saya baca ya. Pokoknya semua masyarakat pernah jadi korban para pembohong. Ya iyalah, mereka membohongi semua masyarakat Nusantara, ya kan Bang? Garuda Sakti bersolawat kepada Nabi lewat tindakan nyata adalah membongkar kepalsuan nasab KB Ba'alawi, dapat syafaat Nabi dan pahala surga, amin. Ya, jadi ini adalah perjuangan menjaga nama suci Rasulullah SAW. Melatih Arum, kita harus bangga punya pejuang seperti Kiai Haji Madidin Usman. Kami tetap mendukungnya, maju terus. Ya betul, jadi saudaraku harusnya PBNU itu bersyukur, harusnya seneng bangga punya Kiai Haji Madidin Usman. Bukan malahnya Pak Farul Roji malah pamer, katanya sudah rapat gabungan dan merekomendasikan agar Kiai Haji Madidin Usman diberhentikan dari pengurus NU. Itu apa enggak gendeng itu namanya? Harusnya bangga kok malah membuat pernyataan yang pro pada habaib. Ya kan? Seret ke pengadilan dan penjarakan para penipu nasab. Ya, kita suarakan terus saudaraku. Ya, kita suarakan terus. Dari semut kota, PKI penerus FPI penerus PKI. Berarti kalau dibalik PKI podo karo FPI ya. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Kalau misalnya ada yang khilaf, mohon maaf. Salah dimaafkan, mohon dimaklumi. Ini live streaming, barangkali ada gangguan jaringan internet berpotensi menjadikan suara terputus atau hilang. Mohon dimaklumi. Kritik saran yang konstruktif tulis di kolom komentar. Lanjutkan diskusinya, mudah-mudahan komentar Anda dibaca oleh Habib dan Ba'alawi dan kemudian dibaca oleh para muhibin Ba'alawi dan muhibin-muhibin sadar tidak lagi menjadi budak spiritual, ya kan? Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.